dalam kitab Al-Bariqah Al-Muhammadiyah, idza ta'aradun nas wa aqwalu al-fuqaha fal ahdu bi aqwalil fuqaha. Itu prinsipnya orang awam, Pak. Kalau ada hadis Al-Quran bertentangan dengan isi kitab kuning, gampangnya begitu, kita wajib ikut yang kitab kuning, bukan ikut Quran, ikut hadisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma ij'alna min ahlil khair waj'al hayatana ziyadatan min kulli khair. Semoga puasa kita menjadi wasilah kita semakin lebih baik dalam semua hal, dalam kehidupan dunia, dalam kehidupan beragama, terutama nanti dalam kehidupan kita di alam akhirat. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya ingin mencoba menyampaikan satu penjelasan yang logis dan ilmiah, insya Allah. Mengapa sering kita jumpai ada ustadz-ustadz Salafi Wahabi atau mungkin ustadz yang lainnya yang berbicara tentang fikih tetapi isinya aneh-aneh. Misalnya tentang talafut niat, atau misalnya tentang batasan berhenti sahur dan sebagainya. Kenapa bisa ada keanehan-keanehan seperti itu? Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar, man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaibi. Barang siapa yang sok-sok berbicara apa yang bukan spesifikasinya, bukan fannya, bukan kajian ilmu yang dia intensif mengkajinya, maka mesti ngomongnya aneh-aneh. Kalau kita lihat mereka ini kan sutat-sutat yang jurusan kuliahnya ada yang jurusan hadis, ada yang jurusan akidah, bukan jurusan fikih, tetapi bicara tentang fikih. Sebetulnya ya nggak ada masalah juga asalkan tahu diri. Bicara tentang fikih berdasarkan kitab fikih, bukan berdasarkan hadis lalu dia menyimpulkan. Karena Imam Ibnu Hajar juga suatu ketika ditanya, itu dalam kitabnya Fatwa Ibnu Hajar kan, tentang ucapan yang populer, al hadisu mudillatun illa lil fuqaha'i. Hadis itu berbahaya atau hadis itu menyesatkan kecuali kalau yang menghadapinya adalah ulama fikih. Ini kan kita bingung, masa iya hadis itu menyesatkan? Yang ditanyakan kepada Ibnu Hajar itu yang pertama, ucapan ini apakah hadis atau bukan? Ibnu Hajar menjawab, itu bukan hadis tapi ucapannya Imam A'mash. Apa maksudnya? Dan dari mana dasarnya ucapan seperti itu? Ternyata Ibnu Hajar menjelaskan bahwa itu berdasarkan hadis Nabi. Jadi memang tidak ada narasi hadis Nabi, hadis itu berbahaya kecuali bagi ulama fikih, tetapi ucapan itu muncul dari hadis Nabi. Yang pertama, sejarah ucapan itu. Kapan ucapan itu muncul dan bagaimana latar belakangnya? Ialah dijelaskan oleh Imam Al-Baghdadi dalam kitabnya Nasihatul Ahlil Hadis. Jadi suatu ketika Imam A'mash ini ditanya tentang hukum oleh seseorang. Ja'a rajulun ila A'mash fasa'alahu an hukmin. Datang kemudian bertanya tentang hukum. Di samping Imam A'mash itu sedang ada Imam Abu Hanifah. Maka Imam A'mash menyuruh Abu Hanifah untuk menjawab, karena Imam A'mash tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Ya Abu Hanifah, kul fihi, wahai Abu Hanifah, jawablah pertanyaan ini, kan begitu kira-kira. Kemudian Abu Hanifah menjawab dengan jawaban yang begitu cepat dan mudah. Imam A'mash bingung, heran, min aina kulta? Kamu ngomong itu dari mana sumbernya? Apa kata Abu Hanifah? Min hadisin haddastanahu. Ya dari hadis yang kamu bawa kepada kami. Lah, Imam A'mash bingung, saya membawakan hadis tetapi ditanya orang tidak paham. Tidak bisa menjawab pertanyaan itu, tapi Abu Nu'man atau Abu Hanifah paham. Maka menyadari itu, apa ungkapannya Imam A'mash yang populer ini?
antumul atibba'u ya ma'syarul fuqaha antumul atibba'u wa nahnu sayadalah. Wahai ulama-ulama fikih, kalian ini adalah seperti seorang dokter atau seperti para dokter, dan kami ini adalah apoteker. Ini analogi yang sangat cerdas. Jadi kalau kita ini orang sakit, ya, tidak tahu hukum itu kan bodoh. Bodoh itu kan penyakit sebetulnya. Hilang kesehatan akal itu sehingga kita bodoh itu kan penyakit. Kita ini pasien. Kita datangnya bukan ke apoteker, tapi ke dokter. Lalu dokter itu mendiagnosa dulu, lalu meresepkan obat, lalu ngambil obatnya di apoteker. Tidak ada ceritanya apoteker mendiagnosa penyakit. Kalau orang ahli hadis tidak bicara hukum fikih. Kenapa? Karena posisinya atau hierarkinya bicara hukum fikih itu ulama fikih. Lalu dari mana ulama fikih ini mengambil pembicaranya? Dari ulama hadis, yaitu obatnya yang ditentukan. Oh, ini hukumnya begini, begini, begini. Dalilnya ada di hadis ini, hadis itu. Ini berpikir sehat. Kalau ente jurusan hadis tidak pernah belajar fikih secara tertib, tiba-tiba bicara fikih. Ulama dulu saja sudah meyakini atau sudah memakai teori ini. Apalagi ente. Ahli hadis juga tidak mungkin selevel Imam Ahmad. Selevel Imam Ahmad, ulama hadis, membuat teori antumul atibba. Makanya kalau mau bicara fikih, walaupun bukan ulama fikih, setidaknya pakailah kitab-kitab ulama fikih. Itu namanya tahu diri, sehingga nggak aneh-aneh. Tidak ata bil ajaib, tidak menyampaikan hal yang aneh-aneh. Lalu dijelaskan oleh Ibnu Hajar, kenapa bisa seperti itu? Karena al-hadisu kal Quran, hadis itu seperti Quran. Minhu, sebagian dari redaksi hadis itu amun yuradu bihil khos, ada yang am tapi maksudnya khos. Ada nasah, ada mansuh, ya. Nasih, mansuh ada. Ada, ini yang paling penting. Di mana di dalam hadis itu kalimat-kalimat mutasyabihat. Seperti Allah turun, ya. Itu kata Ibnu Hajar itu hadis mutasyabihat. Di mana banyak orang-orang ahli hadis atau banyak orang-orang yang tidak memakai teori ini lalu tersesat. Salah satunya adalah Ibnu Taimiyah. Jadi mau bicara hukum, hanya memakai hadis, tidak memakai disiplin fikih, tersesat. Contohnya Ibnu Taimiyah, wa atba'uhu, dan orang-orang yang mengikutinya. Ustaz Salafi Wahabi ini kan katanya pengikut Ibnu Taimiyah. Nah, ini saya bicara teori, ya. Tidak ada tendensi apa-apa. Saya tidak paham tendensi itu apa. Pokoknya tidak ada maksud apa-apa. Intinya seperti itu gitu. Kemudian apa landasan hadisnya? Adanya kenyataan seperti ini. Yang pertama adalah Nabi menyabdakan, seringkali rubba muballighin, orang yang membawa hadis itu au amin sami'in, justru memahaminya dari yang mendengar. Ya sama dengan kasus tadi itu. Jadi itu prediksi Nabi. Terbukti kasus Imam Ahmad dengan Abu Hanifah. Yang menyampaikan hadisnya atau mubalighnya adalah Imam Ahmad, tetapi Abu Hanifah lebih paham isinya. Sehingga Imam Ahmad justru belajar kepada Abu Hanifah apa maksudnya. Ya kasusnya Imam Ahmad ditanya tidak tahu jawabannya, sementara Abu Hanifah tahu, padahal Abu Hanifah menjawab dengan hadis yang dibawakan oleh Imam Ahmad. Jadi terbukti hadis Nabi. Ya. Rubba muballighin au amin samin, justru yang menyampaikan ini yang belajar atau memahami atau mendapatkan kepahaman dari yang mendengarnya. Artinya justru yang mendengar lebih paham maksud dari yang diucapkan. Ya. Jadi sudah biasa itu, seperti itu biasa. Karena spesifikasinya itu ahli hadis itu nggak bicara istinbat hadis, tetapi bicara hadis ini jalurnya kemana, derajatnya apa, rijalnya siapa saja. Itu spesifikasinya orang hadis. Kalau orang fikih spesifikasinya menyimpulkan yang akan kita pakai itu kesimpulannya atau istimbat. Maka lebih tegas Ibnu Hajar, wal fuqaha al mustambituna a'la qadran minal muhaddisin ghairil mustambitin. Ulama fikih yang tugasnya mengistimbat hukum-hukum lebih tinggi derajatnya daripada ulama hadis yang tidak menyimpulkan hadis itu. Ya logis,
Sama dengan ada orang datang bawa beras, kamu bisa makan nggak beras? Enggak. Lebih mulia orang yang datang, yang memasakkan beras itu menjadi nasi. Karena kebutuhan kita itu nasi. Kita tidak makan beras tapi makan nasi. Kita itu tidak harus tahu hadis sahih, hadis hasan, enggak. Tapi kita harus tahu bagaimana cara sholat, bagaimana cara puasa, kapan waktu sahur berakhir. Dan itu tidak berkaitan dengan hadis sahih, hadis hasan, enggak. Tapi bagaimana caranya itu adalah kajian fikih. Seperti itu ya. Jadi bahaya sekali. Pakar hadis saja mengatakan mudillatun. Wahab bin Munabbah kalau tidak salah ya. Illa lil fuqaha. Sejarah juga membuktikan itu. Apalagi orang sekarang, jurusan kuliahnya apa, spesifikasi belajarnya apa, tiba-tiba semua difatwakan. Ngaco. Kalau mau semua difatwakan, silahkan, tetapi tahu diri. Ikuti jalurnya. Oh, ini bicara fikih. Madhab apa? Oh, madhab Syafi'i. Baca kitabnya ulama Syafi'iyah. Oh, madhab Ahmad. Baca kitabnya Al-Bumi misalnya, madhab Ambariyah. Oh, Imam Hanafi. Baca kitabnya Imam Hanafi. Itu tahu diri. Enggak dipukul rata dong madhab-madhaban. Cetak, cetok hadis. Nah, ya jadi seperti itu. Jadi sebetulnya bukan bodoh, tapi tidak tahu diri. Dan saya ingatkan kepada ustadz-ustadz Salafi Wahabi. Saya ingatkan kepada jamaahnya, baik yang bayi tabung lah, yang masih bayi, yang larva, yang apa. Ingat, ada nasihat Imam Asy-Syatibi. Kamu tahu Imam Asy-Syatibi? Imam Asy-Syatibi ini punya kitab Al-I'tisam, pegangan utama orang-orang Salafi Wahabi ketika bicara bid'ah. Karena memang sangat ekstrim Imam Asy-Syatibi ini. Tapi di satu sisi beliau punya kitab Al-Muwafaqat. Ketika bicara tentang usul fiqh, apa kata dia? Aqwalul a'immati binisbati lil ami atau lil awami kan nasi binisbati lil mujtahid. Bagi kita, ucapan-ucapan para ulama itu adalah sudah merupakan Quran dan hadis yang harus kita ikuti. Kenapa? Karena Quran dan hadis itu diikuti adalah setelah difahami maknanya. Dan kita tidak bisa menyimpulkan atau memahami maknanya kecuali kita ini adalah seorang mujtahid. Li'annal istimbato laisa min sya'nil ami bal huwa sya'nul mujtahidin. Karena menyimpulkan hadis bukan urusan kita. Itu urusan mujtahid mutlak, atau itu urusannya para ulama mujtahid. Ini namanya kita tahu diri ya. Tahu diri. Lucu kita menyampaikan hadis dengan pemahaman kita sendiri. Kalau maksa bukan lucu lagi, goblok, nggak tahu diri. Bagi kita panduan itu, dalil kita itu yang ucapan ulama itu. Bukan Quran, bukan hadis. Quran hadis itu dalil bagi ulama itu yang menyimpulkan. Ini kan sudah sering dalam usul fikih itu Kiai Fiuddin Wajid menjelaskan. Al-Quran hadis itu dalil bagi mujtahid. Paham? Kenapa? Karena mujtahid itu tahu apa maksudnya. Sementara kita tidak tahu apa maksudnya. Yang kita tahu adalah apa yang diuraikan oleh mujtahid itu. Sehingga dalil atau petunjuk kepada kita ya ucapan atau aqwal a'immah itu. Sama dengan ada teks bahasa Inggris, kamu tidak paham isinya. Bagaimana mungkin itu bisa jadi petunjuk buat kamu tidak paham. Lalu ada translator, ada yang menjelaskan. Maka yang menjadi petunjuk bagi kamu adalah yang keluar dari mulutnya orang yang menerjemahkan itu menjadi satu pemahaman. Lalu kamu ikuti pemahaman itu. Maka yang menunjukkan kamu yang mana? Yang teks bahasa Inggris atau yang di terjemahannya? Ya terjemahannya. Begitu juga Al-Quran hadis itu. Jangan kamu bilang, oh kan saya bisa menerjemah, si goblok lagi. Tidak cukup dengan diterjemahkan. Ada istimbat. Istimbat itu sudah melingkupi banyak hal. Diteliti ini hadisnya apa. Ini yuradu bihil betul-betul atau ditahsis oleh yang lain. Ini mansuh apa bukan? Ini ta'arud dengan yang lain apa bukan? Ini bertentangan bagaimana metode al-jam'uhnya. Apakah diambil yang lebih unggul ataukah diihtimalkan kepada satu keadaan. Itu bukan urusan kita. Makanya urusan kita hidup beragama itu mengikuti ulama ngomong apa, bukan hadisnya bagaimana, bro. Ini tahu diri namanya. Bahkan dalam kitab Al-Bariqah Al-Muhammadiyah, idza ta'aradun nas. Nah, ini jelas ini. Apabila bertentangan antara nas ya,
wa aqwalu al-fuqaha atau wa aqwalul a'immah, dengan ucapan para imam, fal ahdu bi aqwalil fuqaha. Itu prinsipnya orang awam, Pak. Kalau ada hadis Al-Quran bertentangan dengan isi kitab kuning, gampangnya begitu, kita wajib ikut yang kitab kuning, bukan ikut Quran, ikut hadisnya. Panas ya, keras. Kenapa begitu? Karena hanya dalam pemahaman kita saja yang bertentangan dengan ucapan ulama itu, di mana ulama itu bukan tidak tahu hadis ini, tapi mereka memahaminya lebih tepat. Jadi intinya, sebetulnya head to headnya itu bukan hadis dengan ucapan ulama, tapi pemahaman kita tentang hadis ini bertentangan atau tidak sama dengan pemahaman ulama yang lebih kompeten tentang hadis ini. Maka waras kita lebih percaya kepada yang kompeten. Itu kan logis. Bukan kita mengadu pendapat ulama dengan hadis dengan Quran, bukan, tapi kita mengadu pemahaman kita dengan pemahaman mereka. Karena kata Syekh Ramdan Al-Buti Asy-Syahid, an-nassu amrun wa fahmuka atau wa fahmuna minhu amrun akhar. Nas, entah Al-Quran entah hadis, itu satu hal. Pemahaman kita itu hal yang lain. Wal fahmu laisa nasson. Yang kita pahami bukan nas. Kita memahaminya ini penafsiran. Maka ketika ada ta'arud, belum tentu ta'arudnya itu antar nas, tapi pemahamannya yang bertentangan. Maka kalau begitu kita menjadi paham pentingnya tahu diri, kita mengikuti ulama yang sudah paham bagaimana maksudnya hadis, bagaimana maksudnya Al-Quran. Kalau masih ngotot, ya hancur persoalan ya. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.